Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang calon Sobat Giat dimanapun kalian berada. Pagi ini kita jumpa dalam bincang seputar Giat Internasional Angkatan 4 nih yang sudah di open pendaftarannya sejak beberapa minggu yang lalu. Nah, kita hari ini bersama-sama telah hadir di antara kita ada Bapak Kapusbang KKN LPPM UNES, Bapak Dr. Edi Kurniawan. Selamat pagi Pak Edi. Pagi Bu Lisa. Sehat, cerah menyambut calon Sobat Giat yang sangat tinggi antusiasmenya ini. Betul sekali, kita cukup semangat dan bahagia melihat antusiasme yang ada dilaporkan masing-masing WD1 ini luar biasa. Ya, jadi nampaknya geliatnya sudah memanas ini mau mendaftar Giat Internasional 4 sehingga banyak pertanyaan yang masuk begitu Pak Edi. Jadi pada hari ini kami dari Pusbang KKN ingin berbincang-bincang. Jadi nanti Sobat Giat boleh bertanya. Ini kami ada kolom komentar ya, kolom chat di live Instagram kami. Silakan jika ada pertanyaan boleh bertanya, dan juga mungkin kalau pertanyaannya sudah terjawab boleh dibantu dong yang udah tahu jawabannya juga boleh bantu jawab. Jadi kita saling berbagi informasi begitu. Nah, hari ini sudah hadir Pak Edi. Pak Edi, ini banyak dipertanyakan seputar Giat Internasional Angkatan 4. Seperti apa program ini dan apa sih bedanya dengan Giat Internasional yang sebelumnya ya? Karena ini kita sudah di angkatan keempat begitu Pak Edi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Lisa dan Sobat Giat semuanya dimanapun berada. Terima kasih atas atensinya, join langsung bergabung di live streaming Pusbang KKN. Terkait dengan Giat Internasional 4 ini adalah bagian dari program kerja dari Pusbang KKN LPPM UNES bekerja sama dengan International Office UNES. Nah, Giat Internasional 4 ini nanti kita rencanakan akan dilaksanakan di Malaysia, di Kuala Lumpur, sekitar Kuala Lumpur gitu ya. Kalau yang kemarin 3 itu di Penang, Malaysia, Penang, Malaysia. Yang Giat Internasional 4 ini kita rencanakan di Kuala Lumpur, sehingga nanti ada kesempatan untuk foto-foto di Twin Tower dan seterusnya gitu ya, jalan-jalan di GL gitu. Kemudian Sobat Giat, Pusbang KKN di bulan lalu kita sudah mengedarkan surat pendaftaran ya boleh saya. Tetapi melihat antusiasme yang tinggi, maka ada beberapa revisi yang suratnya kemarin hari Kamis ya sudah kita edarkan ke fakultas, termasuk di Instagram. Nampaknya oleh admin juga sudah diunggah ya Min, revisi timeline yang terbaru begitu. Bukan apa-apa, itu direvisi agar Sobat Giat lebih bisa mempersiapkan kegiatan UNES Giat Internasional yang keempat ini. Di awal mungkin begitu dulu informasinya. Oke, baik. Jadi sudah di open memang, dan karena antusiasme yang tinggi dan supaya lebih siap lagi begitu ya, karena kemarin mungkin ada beberapa kegalauan begitu. Nah, informasi yang perlu dicatat tadi bahwa Giat Internasional 4 akan dilaksanakan di Kuala Lumpur ya, di KL. Jadi masih ya nyaman-nyaman ini untuk kegiatan KKN ya. Kemudian siapa saja yang bisa ikut program Giat Internasional 4 ini Pak Edi? Nah, ini pertanyaan menarik. Bukan hanya mahasiswa yang menghubungi kita, para pimpinan, dosen-dosen, tim MBKM fakultas juga banyak menghubungi kita. Siapa yang bisa mengikuti UNES Giat Internasional keempat ini? Yang bisa mengikuti kegiatan ini adalah satu, mahasiswa UNES aktif pasti. Dia sedang berada di semester 6 minimal ya. Jadi Sobat Giat yang hari ini sedang berada di semester 6 boleh. Sudah boleh ikut. Begitu ya. Kemudian IPK-nya minimal 3,25, dan yang keempat adalah kemampuan bahasa Inggris dasar ya, nggak harus yang fluent gitu ya, yang paling nggak Inggris dasar untuk komunikasi, untuk cari makan gitu kan. Nah, yang dasar-dasar aja itu memiliki kemampuan untuk itu. Dan satu lagi yang tidak tertulis ya, karena sifatnya ini kita subsidi, maka berikutnya adalah memiliki sumber daya untuk menutup kekurangan biaya itu gitu. Oke, baik, betul. Silakan dicatat ya Sobat Giat. Kemudian terkait dengan timeline ya. Kalau timeline tadi sudah kita share di Telegram, di Instagram KKN UNES. Silakan Sobat Giat semua bisa melihat, kita masih perpanjang hingga 27 Februari ya.
27 Februari, jadi masih beberapa 2 minggu lagi begitu ya. Kemudian terkait dengan rekognisi, ini yang banyak dipertanyakan Pak Edi, terkait dengan rekognisi ini untuk Giat Internasional 4 ini apakah direkognisinya hanya boleh di semester ini atau bagaimana? Silakan Pak Edi. Baik, ini pertanyaan yang cukup menarik gitu ya, rekognisi. Tapi sebelum rekognisi, biar teman-teman bisa memahami alurnya, sedikit saya singgung timeline-nya dulu. Betul. Nah, timeline-nya Sobat Giat semua, pendaftaran itu kan dilakukan di semester genap ini. Berangkat juga di semester genap. Tetapi teman-teman akan menyelesaikan beberapa tugas itu sampai dengan di semester gasal. Sehingga ada kebijakan yang telah kita rumuskan bersama-sama dengan fakultas, yaitu mahasiswa diperbolehkan melakukan rekognisi di semester 6. Jadi artinya mahasiswa tetap kuliah sampai menjelang berangkat, kemudian nanti mahasiswa ikut UNES Giat Internasional. Setelah itu mata kuliah yang sudah diikuti dijadikan mata kuliah rekognisi. Kemudian bagaimana dengan 4 SKS KKN? Nanti tidak melalui SIM MBKM lagi, tetapi Pusbang KKN akan langsung menilai di Sikadu di semester 7 ketika Sobat Giat yang sudah berangkat nanti akan Sobat Giat semua sudah ngambil KRS. Jadi sekali lagi mata kuliah rekognisinya itu misalkan 16 SKS-nya atau 20 SKS-nya itu diperoleh di semester 6 ini, nanti 4-nya tidak melalui SIM MBKM tapi langsung dinilai oleh Pusbang KKN di sistem. Nah, kemudian bagaimana jika yang akan direkognisi terjadi di semester gasal MBKM-nya? Maka yang semester ini Sobat Giat tetap mengikuti perkuliahan. Nanti kita perhitungkan saudara akan izin selama kurang lebih 3 minggu dan kami akan koordinasi dengan Korprodi terkait izin itu untuk meninggalkan kuliah. Nanti baru SIM MBKM-nya di semester 7. Ini dilakukan karena memang pelaksanaan UNES Giat Internasional ini lintas semester begitu. Sehingga tadi ada yang direkognisi semester 6, ada yang direkognisi di semester 7. Tapi tidak usah dipikir yang itu, nanti akan kita diskusikan setelah saudara diterima. Jadi intinya kalau berminat Sobat Giat daftar dulu. Nanti teknis rekognisinya kita bahas ketika saudara sudah diterima. Ya, gitu. Baik ya, informasi yang menyegarkan Pak Edi, karena banyak kegalauan di antara mahasiswa karena sekarang sedang semester berjalan. Nah, nanti kalau ikut Giat bagaimana ini kuliahnya? Nah, jadi tadi dikatakan Pak Edi karena ada di hampir akhir menjelang ujian semester begitu ya. Jadi nanti tentu kalau diterima ini ya catatannya Pak Edi, kalau diterima tidak usah khawatir, dari Pusbang KKN pasti akan mengkoordinasikan kaitannya dengan teknis ya, mata kuliah rekognisi dan hingga izin perkuliahan dan sebagainya, sehingga nanti bisa tetap berjalan. Nah, oleh sebab itu tentunya teman-teman Sobat Giat ini tidak perlu khawatir ya, pastikan untuk mungkin dengan bincang ini menjadi lebih mantap lagi untuk ikut Giat Inter. Nah, berikutnya kaitannya dengan biaya, ini juga banyak menjadi pertanyaan, bagaimana terkait biaya selama mengikuti Giat Internasional 4 ini Pak Edi. Baik, Sobat Giat, untuk total biaya dari pengalaman yang sudah di Giat Internasional 2 ya, itu adalah kurang lebih 14 juta. Total mulai dari transportasi, akomodasi, pelaksanaan program, kecuali kebutuhan pribadi, pakaian kan kebutuhan pribadi ya, jajan itu kebutuhan pribadi, tapi makan sehari 3 kali, kemudian akomodasi pemondokan atau penginapan, itu kurang lebih adalah 14 juta. Begitu Sobat Giat semua. Nah, dari 14 juta itu kemarin adalah untuk waktu kurang lebih 28 hari. Tetapi di UNES Giat Internasional 4 ini kita mengurangi menjadi 21 hari ya. 20 hari. 20 hari kita kurangi jumlah harinya 20 hari, sehingga itu pasti akan mengurangi juga pengeluaran, sehingga estimasi kami itu ada di angka 10 sampai dengan 12 juta. Nah, dari angka 10 sampai 12 juta ini Sobat Giat, UNES memberikan subsidi antara 5 sampai 8 juta.
sampai 8 juta dan juga UNES menanggung biaya asuransinya Sobat Giat semua, begitu. Jadi nanti nomboknya berapa? Nomboknya antara tadi kalau pengeluarannya sekitar 10 sampai 12, sedangkan subsidi dari UNES antara 5 sampai 8, maka kekurangan ini menjadi tanggungan Sobat Giat gitu. Baik, jadi tentunya perlu dipastikan di awal kami juga membutuhkan komitmen dari mahasiswa, kesediaan mahasiswa untuk menanggung ya. Jadi kekurangan karena ini sifatnya bantuan begitu. Betul. Ya Pak Edi, sebesar 5 sampai 8. Dan nampaknya kalau kita dari pengalaman kemarin biaya hidup di sana juga masih relatif standar begitu ya Pak Edi, jadi tidak terlalu berat begitu ya untuk nasi lemak itu 4 ringgit 5 ringgit lah ya, gitu. Betul, masih bisa sekali makan berarti 15.000 sampai 20.000 lah ya gitu. Betul ya. Tapi kan kalau makan sudah di include paket ya. Gitu ya. Jadi sudah nanti dimasakkan gitu, disiapkan oleh. Oh ya, harus kita informasikan. Jadi kalau UNES Giat Internasional itu beda dengan UNES Giat yang dalam negeri, reguler. Karena dalam negeri itu kan mulai pemondokan, masak, makan, mahasiswa harus menyiapkan sendiri. Kalau Giat Internasional itu makan, pemondokan itu sudah diurus oleh mitra kita ya. Dari kampus ya mitranya, bukan dari perseorangan tapi dari kampus yang ada di Malaysia sana. Iya, mungkin penasaran dengan mitranya ya, mitra kita besok UTM ya, insya Allah Pak Edi. Jadi sudah terbiasa, kita sudah 3 kali bermitra dan nanti akan dibantu untuk lokasi pemondokan dan masyarakat ya, kampung yang akan menjadi lokasi pengabdian. Jadi programnya sebenarnya sudah terencana begitu ya Pak Edi. Nah ini juga sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin kita langsung saja. Secara umum tadi sudah disampaikan Pak Edi, tapi nampaknya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tadi dari Buai Semu. Wah, ini kalau nama di Instagram nih namanya apa? Nama-nama yang agak-agak aneh ini ya. Nama beken, nama panggung. Apakah ada kriteria khusus seperti apa mahasiswa yang akan diterima? Gitu ya, secara garis besar saya kira seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Edi begitu ya. Jadi tentunya memenuhi persyaratan ya yang sudah kita tentukan dan yang jelas juga siap menanggung, gitu juga penting ya Pak Edi ya. Kesanggupan untuk melengkapi biaya tadi ya, karena kita sifatnya subsidi. Betul. Dan kesehatan. Oh iya, betul. Karena akan beberapa hari di negeri orang ya. Pastikan teman-teman sehat. Kemudian untuk kriteria dengan kemampuan bahasa Inggris harus tes TOEFL. Tidak ya teman-teman, tidak sampai harus melampirkan tes TOEFL. Tapi kalau ada ya boleh dilampirkan, tapi kita tidak sampai ke sana karena utamanya teman-teman bisa bercakap bahasa Inggris dasar ya. Kemudian kaitannya dengan saya mengikuti prigel atau magang 3 bulan. Maret sudah selesai, Maret Pak Edi. Maret sudah selesai. Apakah Puspa KKN memperbolehkan ikut Giat Internasional periode ini? Sobat Giat yang sedang mengikuti prigel dan akan selesai di bulan Maret, sangat diperbolehkan. Yang penting kegiatan aktivitas teman-teman Sobat Giat semua tidak bertabrakan dengan kegiatan yang akan dilakukan di Malaysia, yaitu pada tanggal 4 sampai 25 Mei gitu ya. Jadi ketika tanggal 4 sampai dengan 25 Mei Sobat Giat tidak boleh ada kegiatan lain begitu. Nanti Sobat Giat bisa bergabung mendaftar di UNES Giat Internasional. Dan harus hadir saat seleksi ya. Oh ya. Bulan Maret kalau betul. Tidak salah. Seleksi wawancara kita laksanakan secara luring tanggal 9 sampai dengan 11 Maret Sobat Giat semua ya. Jadi 9 sampai 11 Maret kita ada seleksi secara luring, itu juga wajib diikuti sebagai rangkaian kegiatan wawancara. Nah, saya tambahkan sedikit, kemarin komentar di IG-nya Pusbang KKN itu pertanyaannya adalah seleksinya sehari apa berapa hari kok? 9, 10, 11 gitu ya, 3 hari. Nanti akan ada jadwal sampai detail, saudara akan dapat jadwal jam berapa. Di hari apa, jam berapa. Tapi satu hari saja, gitu. Itu kan melihat antusiasme yang luar biasa sehingga kita jadwalkan 3 hari agar memenuhi, karena wawancaranya satu-satu, nggak bisa wawancara berkelompok. Iya.
Dan itu setelah lolos yang tahap 1 ya Pak Edi? Iya, betul. Lolos administrasi begitu ya. Jadi masih aman, silakan bisa mengikuti yang tadi perigel 3 bulan hingga Maret. Berikutnya apakah akan ada lagi diet internasional semester 7 Pak Edi? Ini nampaknya penasaran ya, ada berapa giat inter ya tahun ini begitu? Kita rencanakan ada 4 gelombang di Giat Inter 2026 ini, tetapi juga sangat bergantung pada antusiasme dan animo dari Sobat Giat semua. Tetapi dari Pusbang KKN kita sudah mencoba mengarrange untuk melaksanakan 4 Giat internasional. Mitranya mulai dari, tapi sejauh ini sementara kita hanya di Malaysia ya Sobat Giat. Karena untuk lokasi-lokasi di luar negara itu sudah menjadi pertimbangan seperti di Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, tetapi karena biayanya yang cukup tinggi, maka nanti kita masih harus pertimbangkan. Kan tidak worth it juga untuk memperoleh 10 SKS atau 20 SKS, Sobat Giat mengeluarkan sampai 50 juta, 60 juta, saya kira kok tidak tepat, atau bahkan sampai dari 30 juta. Sehingga kita memang sementara fokusnya ada di Malaysia gitu. Oke, baik Pak Edi. Oh, saya jadi ingat tadi ada yang titip pesan juga ke saya, kembali ke rekognisi Pak Edi, kaitannya dengan tadi bisa digasal, digenap maupun gasal, karena rekognisi boleh sampai 20 SKS. Lalu apakah boleh rekognisi PLP? Oke. Sesuai dengan komunikasi kami dengan Pusbang PLP, khusus Giat internasional, Sobat Giat bisa merekognisi PLP, ya, khusus Giat internasional ini. Boleh merekognisi PLP karena ada beberapa item yang memang kita siapkan untuk untuk ngajar di sekolah di lokasi mitra itu. Betul. Begitu juga teman-teman yang nanti di Lantip internasional itu juga bisa merekognisi KKN, gitu ya. Itu kita sudah ada kesepakatan itu, jadi jangan ragu terkait itu. Ini paket combo ya Pak Edi? Iya, spesial gitu. Baik, ini juga ada lagi yang tanya tahun ini ada berapa batch begitu ya? Nah, tadi sudah kita jawab, ada 4 batch insya Allah, tapi sangat bergantung pada animo dan antusiasme mahasiswa. Gitu. Baik, kemudian yang penerima subsidi ada berapa peserta Pak? Oke, ini pertanyaan menarik. Di Giat Internasional 4 ini kita rencanakan ada 20 mahasiswa yang akan menerima subsidi dari UNES gitu ya. Dan International Office ada 20 mahasiswa, masing-masing 5 sampai 8 juta begitu. Ya, baik. Jadi insya Allah ya Pak Edi bisa ini semua ya. Kemudian Bapak Ibu, tiket pesawat dan domisili apakah di backup pihak universitas? Ya, ini memperjelas mungkin tadi. Jadi teman-teman, kalau pengalaman yang lalu itu kita kemudian dari total pengeluaran yang dibutuhkan, tiket pesawat, akomodasi, pemondokan, makan minum, transportasi di sana gitu ya. Kita total seluruhnya, kemudian misalkan tahun lalu itu habis 14 jutaan. Nah, 14 juta itu kemudian dipotong subsidinya UNES, kemudian mahasiswa mengumpulkan uang jadi satu, kekurangannya dan kita transfer ke sana. Dan itu sudah termasuk tiketnya, nanti belinya bersama-sama. Nah, tiketnya mau milih pakai yang Garuda atau pakai AirAsia, itu nanti sangat bergantung pada teman-teman dalam satu kelompok itu yang diterima. Tetapi harus dalam satu maskapai, karena pihak mitra jemputnya hanya satu kali gitu. Dan sekarang kan ada penerbangan langsung direct Semarang KL, harganya 1,2 ya kayaknya ya kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu 1,2 itu sudah termasuk bagasi belum, saya juga belum cek lagi. Nanti teman-teman bisa cek bareng-bareng. Nanti biasanya kita diskusi bareng-bareng terkait tiket, terkait pemondokan. Ini tagihannya dari sana begitu kan. Mana yang akan digunakan pakai uang subsidi itu, mana yang tidak begitu. Baik, ya ini ada juga yang tanya dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu per orang 10 juta gitu Pak Edi, tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Edi gitu.
Nah, ini kok beda Pak, selisih begitu. Kok beda begitu? Nah, ini sangat bergantung pada kebijakan yang ada, Sobat Giat semua. Kita juga ingin memberikan jangkauan lebih luas gitu kepada lebih banyak mahasiswa, sehingga mahasiswa lebih banyak yang mendapat support. Nah, karena ada pengurangan subsidi, jumlah hari juga kita kurangi, begitu ya. Sudah kami jelaskan untuk tahun ini kita hanya 20 hari gitu. Baik, sudah dijelaskan oleh Pak Edi. Juga, yang mungkin ada yang pertanyaan juga ke saya. Pak, kalau saya ikut daftar, kemudian saya seleksi tidak lolos yang memperoleh subsidi 20 orang itu. Tapi saya pengen berangkat, boleh enggak? Kita akan mencoba memfasilitasi itu, tetapi dengan catatan tadi, bahwa kalau tidak lolos subsidi dan pengen berangkat, maka menjadi tanggung jawab pribadi sepenuhnya. Pembiayaannya, mulai tiket pesawat, mondokan, dan sebagainya. Seperti tadi saya sampaikan, biasanya akan kita sampaikan kurang lebih habisnya seberapa. Nah, tahun ini kurang lebih kalau melihat kondisi yang ada, kurang lebih habisnya antara 10 sampai 12 juta. Oke, baik. Kesempatannya luar biasa teman-teman, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini juga yang prigel ini masih seputar prigel, masih pingin ikut Pak, padahal posisi sudah sedang mengikuti prigel 20 SKS sampai Juni. Namun bisa mengajukan WFH ya. Ini sebenarnya agak ini ya Pak Edi ya. Apakah diperbolehkan? Kami tidak menyarankan bagi Sobat Giat yang sedang mengikuti prigel dan menabrak di bulan Mei, begitu kan? Ibarat saudara sudah mengambil sebuah pekerjaan, kemudian pekerjaan itu ditinggalkan. Saya kira tidak elok untuk mitra prigelnya, gitu kan. Dan untuk prodinya saya kira akan menjadi penilaian kurang baik lah, gitu. Dan walaupun WFH pasti kan juga ada perubahan, di sana pun akan dan di Malaysia kegiatan. Full kegiatan, Sobat Giat susah nanti membagi waktunya. Iya, betul. Jadi bisa memutuskan, memilih. Saran saya ikut Giat internasional di periode selanjutnya. Gitu. Baik. Di Giat internasional periode selanjutnya kami juga belum memastikan bantuannya sama dan seterusnya, karena masih menunggu kebijakan lebih lanjut begitu. Karena setiap semester ada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh universitas. Oke, baik. Kemudian Pak, boleh nggak lebih dari 20, misal 22 SKS rekomendasinya? Sejauh ini peraturan rektor adalah 20 SKS, tapi tadi kan kita bisa menggunakan adalah bahwa Sobat Giat nanti karena kita di genap dan gasal, maka Sobat Giat 20-nya itu direkognisi di semester yang berjalan ini. 4-nya nanti dinilai langsung Pusbang KKN tanpa melalui SIM MBKM. Nah, ini kumbu lagi nih jadinya ya. Jadi 4 SKS KKN-nya nanti tetap semester 7, tetapi tidak melalui SIM MBKM. Jadi Sobat Giat mau rekognisi di semester genap atau gasal, intinya MBKM-nya hanya sekali, tidak boleh 2 kali. Gitu. Baik, jelas ya teman-teman. Jadi untuk MBKM-nya hanya 1 kali gitu. Kemudian mohon informasi apakah Giat internasional bisa rekognisi untuk PKL bagi mahasiswa non pendidikan? Untuk rekognisi PKL nampaknya kita belum memperoleh lampu hijau dari fakultas-fakultas. Kalau ini silahkan komunikasi dengan korprodi masing-masing ya Sobat Giat. Karena kan kalau PLP kan 1 ya unitnya. Nah kalau PKL itu kan korprodi masing-masing. Nah silahkan Sobat Giat, apakah bisa rekognisi apa enggak dengan PKL, silahkan lapor ke korprodi masing-masing. Pak Edi ini sepertinya bukan mahasiswa, ini dosen Pak Edi yang bertanya tadi. Tim MBKM. Nah itu tergantung kebijakan prodi, begitu. Itu sangat bergantung kebijakan prodi, bagaimana melihat kegiatan-kegiatan ini dan ketercapaian kompetensi mahasiswanya. Baik. Selanjutnya, nah ini tadi juga sudah dijawab. Yang ikut inter ini apakah wajib mengikuti KKN reguler semester yang 4 SKS? Tidak, ya ini sudah combo tadi ya, tidak perlu KKN lagi. Untuk ketentuan supaya diterima subsidi. Untuk ketentuan supaya diterima subsidi. Ya, ketentuan supaya diterima subsidi ya. Mungkin karena tadi pemahamannya ada yang diterima subsidi, ada yang tidak. Gitu. Oh ini ada gangguan ya, sorry Sobat Giat semua. Kameranya
gangguan sebentar ya. Suara kita masih bisa terdengar masih ya? Terdengar ya. Ya, nanti seperti live radio nggak apa-apa Pak. Apa tadi? Supaya bisa diterima yang subsidi. Supaya bisa diterima yang subsidi. Satu, teman-teman memiliki dukungan dan komitmen motivasi yang kuat. Yang kedua, kesehatan teman-teman gitu ya. Itu menjadi perhatian kita juga. Yang kemudian yang ketiga adalah kesanggupan dan komitmen dari orang tua, karena itu ada beberapa surat yang disebutkan orang tua juga. Dan yang berikutnya adalah kemampuan bahasa Inggris dasar, sekali lagi dasar ya, bukan kemampuan bahasa Inggris untuk fluent, tapi minimal bahasa Inggris dasar, sehingga kalau teman-teman tiba-tiba tersesat di bandara itu paling enggak ya bisa komunikasi. Karena lokasinya di Malaysia kan masih pakai bahasa Upin Ipin lah gitu ya. Jadi teman-teman harus, kalau yang diterima biasanya kita sarankan untuk sering-sering nonton Upin Ipin gitu ya, biar berlatih bahasa Malaysia Melayu begitu. Iya. Kemudian terkait dengan tes wawancara, apa saja ini biasanya yang ditanyakan? Nah, ini sudah sampai terlalu bersemangatnya sampai tanya proses wawancara ini, apa saja yang ditanyakan? Yang ditanyakan dalam wawancara jelas satu, motivasi, dukungan pribadi, dukungan keluarga, kemudian program apa kalau diterima yang akan dilakukan di sana kira-kira begitu, kemudian rekam jejak saudara begitu. Bahkan kalau yang di Giat Internasional 2 apa 3 ya, yang sampai mereka itu sudah buat Sobat Giat, sudah buat apa ya, kayak flyer begitu, besok apa yang akan dilakukan, terus keunggulan dirinya apa, begitu ditunjukkan pada wawancara, dan itu nampaknya cukup meyakinkan bagi kita yang mewawancarai. Oh ya, berarti ada kesungguhan dan motivasi yang luar biasa, didukung kemampuan yang oke, dan juga pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, pengalaman pengabdian atau pengalaman internasional dan seterusnya gitu. Ya, artinya untuk meyakinkan pewawancara, jadi sudah menyiapkan kira-kira nanti kalau saya diterima, program apa yang mau saya berikan kepada mitra dan lain-lain ya. Boleh juga. Min, besok ada sharing session senior enggak? Coba nanti komunikasi sama seniornya. Ya. Biasanya ada ya. Nah, biasanya ada sharing session, kita buka sharing session pengalaman dengan para senior-senior yang udah pulang ya. Atau nanti di YouTube atau Instagram ada kayaknya. Instagram bisa. Sobat Giat semua bisa cek Instagram Giat Inter 3, Giat Inter 2. Mereka sudah punya sharing session ya, pengalamannya gitu. Nanti di IG mereka juga masih aktif kayaknya sampai hari ini. Saking merasa masih sering update story. Iya, betul. Gitu. Masih rindu dengan Malaysia. Masih komunikasi dengan baik juga dengan mitra di sana ya mereka. Insya Allah dapat saudara atau mungkin dapat pacar juga bisa di sana. Jodoh ya, bisa jadi gitu ya. Baik. Kemudian ada lagi yang bertanya. Ada bentar. Manfaat ikut Giat Internasional kita belum menjelaskan. Kenapa kok Sobat Giat harus ikut Giat Internasional? Satu yang pertama pengalaman itu pasti ya, pasti pengalaman. Yang kedua saudara dapat pengalaman nilai KKN atau rekognisi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, paling nggak bisa ditulis di CV bahwa saudara punya pengalaman internasional selama kurang lebih hampir 1 bulan. Dan yang keempat yang sering menjadi menarik adalah ketika diwawancara ke rumah calon mertua gitu ya, paling nggak kan bisa dulu saya ikut kegiatan di exchange di Malaysia gitu. Betul. Jadi menambah CV begitu ya Pak Edi. Oke. Kemudian jika semester ini masih full mata kuliah 22 SKS, apa boleh daftar atau sebaiknya di semester 7 saja? Semester ini seperti tadi disampaikan, semester ini kan saudara sudah ambil 22 SKS. Itu boleh, nanti kita akan komunikasi dengan Korprodi, berarti saudara akan izin kurang lebih selama 3 minggu ya. 3 minggu pertemuan. Dan itu saya kira kan di bawah 25%, itu nanti rekognisi di semester depan. Itu sudah komunikasi dengan beberapa Korprodi, tapi alangkah baiknya saudara juga lapor ke Korprodi juga, begitu. Ya, nanti Korprodi jangan dipaksakan, misalnya Korprodi nggak boleh ya jangan dipaksakan. Betul. Gitu. Yang jelas kalau nanti diterima kita akan undang Korprodi betul. Pak Edi, supaya smooth rekognisinya. Dan ini pun juga mungkin karena
beberapa pertanyaan belum terjawab gitu ya, sehingga masih ditanyakan lagi nih Pak Edi, belum puas terkait rekognisi lagi. Untuk rekognisi itu otomatis 20 SKS kan Pak, soalnya kemarin saat minta rekomendasi prodi, namun info dari prodi hanya akan merekognisi 6 SKS saja, sedangkan semester 6 ini saya hanya 18 SKS. Untuk rekognisi berapa SKS-nya, maksimal 20 SKS, tapi sudah direkognisi berapa kan menjadi kewenangan Korprodi. Jadi kita kan cuma memberi ruangannya sudah kita beri sesuai peraturan rektor 12 SKS. Tetapi mau diisi berapa, itu sangat bergantung pada kebijakan prodi masing-masing. Karena yang akan menginput, menilai adalah dari operator MBKM prodi dan Korprodi. Gitu jawabannya kurang lebih. Ya, baik. Begitu ya teman-teman, jadi sudah sangat jelas. Saya kira terakhir ini Pak Edi, pertanyaan terakhir, jika belum punya paspor, apakah dapat mempengaruhi syarat untuk diterima gitu kan? Jika belum punya paspor, apakah akan dibantu pihak kampus? Nah, ini. Baik, untuk paspor Sobat Giat semua, misalkan belum punya itu tidak berpengaruh saat wawancara, kita hanya akan menanyakan paspornya sudah ada atau belum. Kalau belum pun misalkan kan kita insya Allah direncanakan pengumuman 13 Maret Sobat Giat. Jadi masih sangat punya waktu sampai dengan April itu untuk proses paspor. Sehingga masih aman begitu. Biasanya kita membantunya kalau pas ada kegiatan di International Office itu oke. Cuma kalau tidak ada biasanya kita hanya memberikan surat keterangan bahwa saudara akan melaksanakan kegiatan internasional di Malaysia sehingga perlu membuat paspor. Tetapi sebagian besar itu justru memilih langkah kenapa bikin paspor ketika di imigrasi, alasannya adalah untuk wisata. Karena biar tidak perlu administrasi yang macam-macam. Kalau jawabannya kenapa untuk UNES kegiatan internasional biasanya diminta surat A, B, C dari kampus begitu. Tapi beberapa teman-teman senior-senior saudara itu ketika ditanya imigrasi jawabannya saya mau jalan-jalan ke Malaysia begitu. Ya, baik. Kuota, wah ini ada yang tanya. Saya kira tadi sudah terakhir, nampaknya masih antusias. Kuota peserta UNES Giat Inter 4. Kuota untuk peserta yang bersubsidi kita perkirakan kurang lebih 20 mahasiswa Sobat Giat. Tetapi yang berangkat bisa jadi lebih karena ada beberapa mahasiswa yang sudah menyatakan diri, Pak, saya mau daftar, saya mau pakai full biaya pribadi. Gitu. Ya. Oke, baik. Saya kira jelas sekali apa yang tadi sudah disampaikan Pak Edi dan bincang-bincang kita, dan insya Allah sudah menjawab semua pertanyaan yang masuk di kolom chat Pusbang KKN UNES ini. Dan bagi Sobat Giat yang tertinggal, ya nanti boleh memutar kembali apa yang kita bincangkan pada live siang hari ini. Begitu pula yang tadi mungkin kelewat baru masuk, silakan nanti bisa diputar kembali sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas seperti itu. Dan kita masih open ya Pak Edi sampai 27 Februari. Kalendernya bisa ditandai gitu ya. Jangan mepet-mepet ya, jangan mepet-mepet karena beberapa berkas harus teman-teman siapkan sehingga kalau bisa sebelum itu sudah ready dan bisa mendaftar. Begitu saya kira Sobat Giat semuanya. Ada lagi mungkin tambahan yang ingin disampaikan atau dari admin? Oh, ada tambahan pertanyaan. Berarti kalau ada pernyataan biaya mandiri bisa tetap fix berangkat. Ini sepertinya Flaurel ini nih siap. Siap mandiri ya. Jadi begini, satu kan kita semua akan berproses melalui tahapan seleksi untuk subsidi. Nah setelah itu biasanya kita tawari, ada tidak yang akan berangkat mandiri. Oh, tidak otomatis yang sanggup mandiri itu akan kita berangkatkan, sangat bergantung pada kondisi fisik yang bersangkutan, kemudian kemampuan atau daya dukung ketika diberangkatkan. Karena kan mohon maaf di beberapa kasus itu mahasiswa yang semangat tetapi posisi kesehatannya tidak memungkinkan, itu kan juga tidak bisa kita berangkatkan begitu. Ya, artinya tetap ada beberapa pertimbangan ya. Betul. Pak Edi, tetap ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan, kita cek dulu, tidak. Tapi kalau Mbak siapa tadi? Flaurel. Mbak Flaurel merasa sehat,
sanggup bayar pribadi, ya insya Allah pasti akan kita ikutkan gitu ya, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, gitu kan kita berangkatkan. Apalagi jika tadi sudah punya program ya Pak Edi ya, bahwa akan apa nih di sana ini sudah semakin meyakinkan begitu. Alamat offline International Office di mana ya? Karena kemarin membuka e-paspor kolektif tapi tidak ada kelanjutan. Oh, alamat kantor. Oh, ya, International Office. International Office ada di samping ALT, teman-teman. Gedung H Rektorat UNES, lantai 1 sayap kanan ya. Sayap kanan, lantai 1 sayap kanan gitu ya. Kalau dari teman-teman sobat Giat dari parkiran FMIPA itu nanti masuk ke rektorat, langsung ambil ke arah kanan. Jangan masuk ke gedung utama rektoratnya ya, tapi sebelum rektorat itu langsung ke kanan. Di samping ALT itu ada International Office. Ya. Itu silakan nanti bisa bertanya ke sana. Kemudian kalau yang biaya mandiri tapi pesawatnya mengajukan keringanan ke fakultas. Nah ini ya, mungkin karena yang sebelumnya ada seperti ini. Sudah ada kesepakatan sobat Giat semua untuk seluruh bantuan itu dijadikan satu pintu ya. Jadi sudah tidak ada lagi dibantu fakultas ini, universitas ini, tidak ada. Semua bantuan sudah satu pintu melalui Pusbang KKN LPPM UNES. Untuk UNES Giat pokoknya semua sudah satu pintu di LPPM. Jadi fakultas sudah tidak ada memberi bantuan transport, bantuan uang saku, bantuan biaya hidup. Kemarin sudah disepakati bersama-sama, WD1 sudah rapat di Pusbang KKN UNES. Ya. Gitu. Jelas ya Sobat Giat, jadi tidak ada untuk bantuan ataupun keringanan dan lain-lain dari fakultas. Kemudian apakah pengumumannya lulus subsidi dulu baru yang tidak tercantum ditawarkan mandiri atau bagaimana ya Pak? Biasanya satuan cara sudah kita tanya, kalau tidak lolos sanggup mandiri enggak begitu ya, dukungannya begitu dan seterusnya. Itu nanti akan menjadi pertimbangan. Jadi nanti yang subsidi diumumkan ini, kemudian yang sebelum pengumuman itu biasanya sudah kita, yang kemarin waktu wawancara menyatakan siap mandiri itu kita hubungi lagi, siap apa enggak, nanti pengumumannya jadi bersama-sama. Ya. Tapi 20-nya sudah dapat dulu, sisanya biasanya kita undang lagi ya, untuk kita pastikan kepastian, gitu ya, minta kepastian. Baik, saya kira itu, dan pertanyaan berikutnya ini masih seputar rekognisi yang nanti mungkin bisa diputar ulang lagi Q&A-nya ya, terkait surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi itu berarti kan bisa jadi satu, baik yang rekognisi semester ini maupun besok ya Pak Edi. Jadi cukup satu surat, di situ bisa mata kuliah yang rekognisi semester 6 dan juga semester 7 besok. Begitu. Itu saya kira sudah habis pertanyaannya. Dan sudah jam 11. Oh iya, tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang. Baik Sobat Giat, adapun jika masih ada pertanyaan, tentunya perlu diputar lagi gitu ya, semoga menjawab kegalauan dan pertanyaan teman-teman. Jika memang masih belum jelas lagi, kita masih punya Instagram, silakan teman-teman boleh DM admin kami untuk menanyakan hal-hal yang mungkin ya belum jelas. Oh, ini ada pertanyaan menarik sedikit. Oh, iya. Tahun ini masih pakai NGO nggak Kak? Kita tidak pernah pakai NGO ya Kak, Sobat Giat semua. Pelaksanaan UNES Giat itu kita mitranya kampus ya. Jadi kita tidak pernah pakai NGO untuk UNES Giat. Seluruh mitranya kita adalah dari kampus mitra, begitu. Ya, dan yang menentukan lokasi itu pun juga mitra ya Pak. Ya. Jadi sudah kerjasama dengan mitra yang nanti akan menghubungkan dengan kampung-kampung yang akan menjadi lokasi KKN mahasiswa begitu. Ya, cukup? Ya, cukup saya kira. Bincang kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Edi atas waktunya ini membersamai mahasiswa kita yang luar biasa antusiasmenya. Kita tunggu Sobat Giat terbaik yang ikut di program Giat Internasional 4 ini. Sudah ada 38 yang mendaftar. Sudah ada 38, luar biasa. Kita masih open, masih lama, mungkin nanti bisa lebih ya, sangat memungkinkan. Kedokteran farmasi 18. Wah, ini separuhnya sudah dari farmasi ya Pak Edi. Pendaftarnya ya. Pendaftarnya, oke.
Baik, cukup Sobat Giat, terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi, mudah-mudahan lolos ya. Kita ketemu di periode tahapan Giat Internasional 4 yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.